Tadarus kita pada sore hari ini insyaallah surat 41 surat Al-Hujurat ayat 10 yang nanti kita akan membahas tema yang terkait pada hari ini. Jangan sibuk dengan aib orang lain. Ini dasar ayatnya. Surat Al-Hujurat ayat 10 sebagai dasar tema kita malam hari sore hari ini. Saya sekali semuanya sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوما من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Satu ayat lagi diwitirkan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم
ayyakulla lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Orang-orang yang beriman itu sungguhnya bersaudara. Innamal mu'minunal ikhwah. Sebab itu kalau ada persengketaan, pertikaian, damaikanlah. Fa aslihu baina akhwaikum. Perbaiki hubungan di antara keduanya, kedua saudaramu yang sedang bertikai. Dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ulah maut kerpasea. Jangan wafat dalam keadaan bertengkar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan orang-orang yang lain, geng-gengan. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kelompok perempuan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakannya itu lebih baik dari yang mentertawakannya. Hebatnya Al-Quran mah. Janganlah kamu suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini tema kita sore hari ini. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba, sangka sakwa, ya, itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging bangkai saudaranya sendiri, walaupun minumnya lemon tea? Ayat, ya. Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, puji syukur milik Allah ala nikmatid dhahirati wal batinah, atas nikmat lahir dan batin. Nikmat lahir sehat, bukti sehat terlihat sempat untuk mengambil bagian daripada taat, tidak dipakai saat yang masih Allah berikan jatahnya untuk maksiat. Wal asri, demi waktu, sungguhnya manusia merugi, lafi husrin. Detik yang sama, nasib orang bisa berbeda detik dengan detik itu. Kenapa manusia jatuhnya rugi? Di detik yang Allah anugerahkan sama, tapi nasib orang berbeda dengan detik yang dimodalkan itu. Wal asri, demi waktu, sesungguhnya kebanyakan manusia merugi. Kenapa bisa merugi? Karena tidak amanu, tidak amilus shalihat, tidak beriman, tidak beramal saleh, tidak tawassau bil haq, tawassau bis sabr, tidak saling menasihati dengan waktu yang menjadi modalnya itu, saling menasihati dengan kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Maka bersyukur sore hari ini Allah pilih kita menjadi insan yang teraudisi, tidak tereliminasi, ada di rumah Allah, memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna untuk hidup lebih bermakna. Jangan merasa bisa, tapinya harus bisa merasa kita ada di sini teh ku siapa ini teh? Nyaku Allah. Artinya Allah memilih. Jangan termasuk orang yang merugi dengan cara mengelola waktu diisi dengan iman,
dan amal soleh. Adapun perintah bagi orang yang beriman tadi di Quran surat Al-Hujurat. Arti Al-Hujurat itu kamar-kamar, kotak-kotak. Mau ada di kotak yang mana nih? Ulama kok kotak tiga hayam. Ya. Tadi ada pesan jangan saling menjelekan satu sama lain, kelompok satu dengan kelompok lain. Jangan menghina, memberikan naon di urang mah istilahna teh landian. Apa itu landian? Memberikan sebutan kepada yang tidak kita sukai dengan sebutan yang kita mengekspresikan dengan rasa tidak suka kita. Ternyata detail banget. Ini saya kenapa bangga jadi Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Hari ini telah ku sempurnakan agamamu dan telah ku cukupkan nikmatku bagimu dan telah ku relakan. Rela itu jadi agama Islam. Artinya rela nggak diatur. Selama ini kita sebelum ngaji suka jam segini tuh check and recheck, kiss, insert, terus naon, rumpi. Hati-hati. Saat itu kita tidak sadar sedang memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Terus apa kepentingannya? Nabi melarang al-ibtighalu bi uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Kesalahan batur dikorek-korek, kesalahan sorangan teka ciri. Ka batur ngagenggeureukeun tah apa non belek manehna leuwih gede. Makanya ngaca ngeunteung seuseuh tah beungeut. Ini keren, ini tema-tema pengajian trans ini keren banget. Jadi lebih ke akhlak nih segmennya. Kan orang mah nyeri awak mun teu ngomongkeun batur teh nya. Benar teh? Duh, kadieu mani jeung traktirna. Apa tuh si itu? Kumaha kitu? Nah, dalam hal itu dalam Al-Qur'an dinamakan tajasus, investigasi, mencari-cari, spionase. Nanti ada tahassasu. Nah, tahassasu mah mencari kabar berita teu naon eta mah. Si Epi ka manehnya istilah teu kaciri. Apal teu? Si Epi enak opatna cabangna tilu naon? Tilu perusahaan. Ka mana wae. Ya, tilu perusahaan. Jadi sibuk, jarang panggih. Tah eta mah enggak apa-apa. Seperti di Quran surat Yusuf. Siapa ayahnya Yusuf teh? Yusuf Dedi we gitulah. Nirieu lah. Ya. Yakub ayu pohon Yakub kan memerintahkan kepada anaknya, ya bani idhabu tahassasu Yusuf. Anak-anakku cari, aku kangen Yusuf, cari gimana kabar beritanya. Kalau nyari kabar berita nggak apa-apa, yang jangan jadi spionase playboy kabel anu sok nuturkeun nu salingkuh dengan bobogohan sampai dia putus ya. Itu SCTP tuh. Saya nggak boleh sebut caletok, nggak boleh, bahaya. Ini Islam mengatur tentang ini. Maka Nabi melarang dalam sebuah hadis, larangan tentang tajasus. Iyakum wa dhanna fa inna dhanni aqdabu. Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk. Maka mun obat nyeri sirah tungtungna sok don nya, aya don nya, oskabrol nya aya nih, saribrol nya, tapi tungtungna don nya. Kenapa kita sakit kepala? Karena multiplier effect atau impact dari way of think yang salah. Kata lainnya, cara berprasangka, berburuk sangka. Aya suudon, aya husnudon. Ya, jadi hati-hati. Sangkanya sangka apa nih? Fa inna badadoni ismun. Sungguhnya setelah prasangka itu maksiat, kejelekan. Maka iyyakum wadhanna fa inna dhanna
aqdabul hadis, berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk. Why? Kenapa? Wala tahassasu, karena prasangka buruk itu sedusta-dustanya ucapan. Dan janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain. Tahassus, mana apal tuh? Kita Ramadan pernah dapat kejadian pulang ngaji subuh bawa Quran dikieu make mukena keneh. Alhamdulillahnya ce urang mah nya ku Allah dipilih tina sa RW teh 5an. Nu lain mah sarare we geus saur teh. Alhamdulillahnya urang mah nya dipilih ku Allah. Mun teh aya kanya Allah urang ge teuing di mana? Ulah ciga si ece itu. Tah asup. Nah, kumaha si ece itu teh cek nu diajak bicarana teh. Mulai asik teh ngaji nangan sajam ngomongkeuna 2 jam beak hancur. Bangun subuh tepat waktu berjamaah di subuh, mengangkat derajat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia isinya. Tapi duhurna kaberangan, nu tadina diangkat dibebetkeun deui ku manehna sorangan. Ngaji sajam balik ngaji dek anu asup kaberangan. Keur nyerangkeun masalah suudon berangan. Wah kieu mah teu macet. Jadi komentator kamana heula sih? Padahal saya teh mana deket. Coba tiungna nyengso. Apa teh cek? Apa teh eta nu kabeurang? Salakina teh geus kolot. Ngeunah mun ngomongkeun teh nepik. Nu mana cek? Eta cicing keur melong ka urang. Jangan mencari-cari kejelekan orang lain. Saling memata-matai. Mata-matanya kawana tuturku spionase. Jangan saling mendengki. Bangsa kita hancur karena kedengkian, bukan karena perbedaan pendapat. Maka jangan alergi dengan berbeda. Kita tidak ada yang sama. Betul gak? DNA sama gak? Sidik jari sama nggak? Kenapa harus alergi dengan perbedaan? Kita tidak sama, entong dina fisik, dina kartu tanda penduduk saja nggak sama ya. Tapi kalau hati bersih kita bisa membikai kesamaan, walaupun di kartu tanda penduduk nggak sama. Tapi kan kita bisa membikai kesamaan di kartu keluarga. Antara aku, kau dan kau. Aku tambah kamu teh kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi ngumpul jeung geng mamana ge enjoy aja, just the way you are. Jadi diri sendiri, be strong, be yourself, yang nggak sibuk dengan aib orang lain. Malah orang beriman itu ketika ada aib saudaranya terbuka ditutupan. Jangan sampai saudara kita ditertawakan orang lain gara-gara nggak sadar aibnya terbuka, apapun bentuk aibnya. Saya pernah dulu dapat diangkot, saangkot seserian yang serikeun si jelema eta. Jadi punten ya punten pisan. Ini mah da fakta atuh. Kan amun dina lawang pantonya angkot sok aya ban serepnya. Jadi duduk teh kitu. Nu lainna di nu lain mah standar kieu lah pahareup-hareup. Tah mah geus kaberangan menang eta di dinya. Nu paling perih deui nu na angkot malika tukang nih. Nya, pernah teu? Oh, mau pernah barudak ayeuna. Tanu ieu nu karunya mah set kabeh melong kanu datang, soek etana. Sukrona nolol. Teu sadareun. Sinu diseungseurikeun mah kabeh melong. Naon sih? Heug urang mah ningali ka handapnya, cuek we kieu. Langsung urang diuk ngageser. Dibuka topi. Diasupkeun ngadinya. Cempling kabeh. Naon Kang? Kayak ngobrolna. Cekelan topi. Baru dia sadar pas ningali topi kabuka saeutik, astagfirullah, langsung merah mukanya. Takuduna gitu. 1, 2 ibu-ibu. Kadang nggak sadar kalau datang bulan. Coba kaciri rokna bodas.
Langsung saya harus ngorbanin jaket, beda cowok endorse-nya. Kayak tak deui. Terus saya Bu, maaf, tolong pakai jaket saya. Kenapa gitu? Pakai aja, iketin ke sini ya. Saya susah ngomongnya. Pas, astagfirullah, terima kasih Ternyata dia teh, subhanallah, ibu-ibu yang sangat kaya, punya home industry jaket. Tapi ketika dia ada aib, dia nggak tahu. Jadi mere hiji datang sakodi. Tang kemana angkotnya teangan nu kitu. Mawa jaket nu urut ti imah. Rek nurutan Ustad Epi Ya. Ini nggak boleh, harus ditutupi. Ternyata Al-Quran juara pisan. Kata Nabi, berhati-hatilah kalian satu terhadap tindakan berprasangka buruk, asas praduga tak bersalah. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain. Wala tahassadu, janganlah saling mendengki, hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasud itu bising aya di urang, mari kita diagnosa. Senang nggak kalau ngelihat orang susah? Ternyata hasud. Susah nggak kalau ngelihat orang senang? Ternyata hasud. Gimana orang jadi susah lalu ketika menjadi senang? Keur sare talikeun sarungna nya sumputkeun sendalna. Baheula kita kan jahil banget. Mawa kertas disolasian tulisan nu gelo lelempangan. Langsung pura-pura nanya, "Kemana, Bray?" Ka dia, "Yah, hayu." Saja jalan jelema eta disengsirikeun. Nu gelo mawa runtah, nu gelo mawa lempeng we tengah. Tapi sampai rumahnya, nah itu teh dosana teh pindah ka urang. Hanya dengan tulisan nu gelo lelempangan, urang dikitukeun. Selama tulisan itu terbaca dan lalu membuat orang jadi tertawa karena karya kita, itu dosanya selama itu. Man sanna sunatan sayyi'atan, barang siapa yang membuat sunnah kejelekan sampai orangnya teh teu sadar nepi ka imah. Teu nanaon ngananaonan. Tapi kita saat itu seserian, disebut nu gelo, pada eta nu gelo nama. Kemarin di Jumberung ya, kan pas belokan pasar Jumberung yang mau ke rumah saya itu, nu gelo, barudaknya palinter tapi teu berakhlak. Makanya kemarin parenting tuh ngebahas bagaimana akhlak itu dibangun untuk keluarga kita. Nu gelo disurakan ke barudak SD. Nu gelo anyar, ternyata nu gelo ge boga perasaannya. Ku dikitu-kitu teuing mah ngamek dijenggut budak hiji. Mana yang ngomong nu gelo anyar, urang geus lila nyaho. Berhati-hatilah kalian terhadap hal-hal yang nggak perlu, termasuk berburuk sangka, saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Ini kalau mun hareupeun tembung nying hareup, tapi mun tukangeun ngomongkeun. Ai hareupeun nu kangen, ai tukangeun ngomongkeun. Hati-hati ya, mulut diciptakannya di depan, bukan di belakang. Jadi kalau mau ngomong di depan, yang dibebekeun walau ka tukang bibirna. Ya, hati-hati. Ini Islam mengatur, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang tadi, innamal mu'minunal ikhwah, nyeri hiji, nyeri kabeh, kal jasadil wahid, seperti layaknya tubuh yang satu. Kalau kaki tersandung, nu ngagorowok naon? Bibir kan? Nu ngucur cimata panon. Teu tibalik, nu ngagorowok panon, nu ngucur cimata bibir. Ini ada yang salah ini. Tadi yang ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya manusia beriman itu bersaudara. Palestina dia nyeri, kita pun ikut istighosah, ikut kunut najilah, tak kuduna kitu. Fa aslihu, bagaimana kalau ada yang bermasalah di tengah-tengah kita, muslim dengan muslim, tong sok digegedekeun, maka berbohong jadi boleh.
ibu ini bermasalah dengan ibu ini, biasanya ngaji ngarendeng jadi jauh, tiba-tiba saya beres kelihatan ini agak jauh pasti ada masalah. Teh, ada salam dari yang biasa duduk. Oh masa, ternyata dia juga merindukan. Saya ketemu itu dibohongin lagi, teh ada salam, jadi ketemu jadi seperti ini lagi. Nah sepertinya itu bohong yang ditolerir. Ulah digede-gedekeun, pi maneh cek si itu pendek, padahal memang pendeknya, tapi cara menyampaikan teh teu ngeunaheun teh aslina baleg. Terus urang tuh dibejakeun ka si itu teh, itu kang adu dombanya. Maneh cek si itu jangkung teu puguh cenah. Nya balik teh langsung diadu teh. Nah, hati-hati bangsa kita hancur gara-gara persoalan seperti ini, nu mikro atau nu makro. Awas jangan terjebak. Sibuk dengan kesalahan orang lain padahal nggak pernah tahu latar belakang dia berbuat seperti itu. Akhirnya kita jadi carut marut, hancur lebur gara-gara diadu dombakan. Nu ceurik jangkrik, nu potong suku jangkrik, coplok sirah jangkrik, karena diadukeun. Nu keprok, nu ngadu, harus cerdas. Tah ayatna innamal mu'minuna ikhwah, nyeri hiji nyeri kabeh, pentrep di mana wae, jangan mematahkan dahan yang dihinggapi, sedot nu amis-amis sehingga buang airnya pun madu. Luar biasa ya, buang airnya pun madu. Maka kalau ngaji mah semangat iman tinggi, semangat beramal pun akan setara dengan iman yang kita miliki. Laisal iman bitamani, iman itu bukan hayalan. Apalagi masih muda gini, jangan banyak-banyak di rumah. Out of the zona, hang out, keluar ulin katras ngaji jika kieu. Ngapain di rumah aja? Tiang listrik aja di luar. Jenuh-jenuh piknik, dodol aja piknik. Ibu tahu sekarang ada kue namanya donat madu? Donat aja madu. Masa kita donat? Kenapa ini tengah hiung ya? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Jadi tugas kita sebagai orang beriman, islahkan, maslahatkan, damaikan. Kalau ada orang di antara kita yang konflik, tong digegedekeun, malah resep mun aya konflik teh aya piduiteun euy. Kasih itu menang duit, kasih itu menang duit. Nah ini hati-hati, Islam sangat mengharamkan. Namanya tajassus. Wattaqullah, dasar mendamaikannya bukan kepentingan politik, materi, filsafat serbajat, simbiosa mutualistis dalam masalah duit. Ah iya mah dulur we wattaqullah, takut ke Allah. Daku Allah diperintah suruh mendamaikan, la'allakum turhamun, biar kita dapat untung yaitu rahmat Allah. Aina mutahabuna bi ruhillah, mana dulu yang berkumpul dasarnya saling mencintainya itu karena ruhku al-Islam, bukan karena itu dan ini. Tenang, nggak ada masalah. Kalaupun ada masalah, fa aslihu, diselesaikan. Lalu di Quran surat Al-Hujurat ini dipanggil lagi di ayat 11-nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini bukti amal solehnya kalau diamalkan. Larangan itu perintah, perintah untuk ditinggalkan. Di sini diperintahkan untuk meninggalkan la yasakharu qaumin min qaumin. Tidak boleh satu kaum menghinakan kaum yang ini di sinetron-sinetron sekarang anak-anak digiringnya ke sana ya, geng ieu, geng itu. Ya. Jadi anak saya geng-gengan di. Ya, terus papanas-panas masalah naon gitu. Ini ada larangannya jelas. Ayyakunu khairon. Bisa jadi kau yang kau hinakan, kau yang kau maki, yang kau caci itu lebih baik keadaannya. Sorry ya, saya punya analogi keren. Aya jelema tarangna hideung, baseuh ke wudu, naik di lantai hiji ke lantai 2, carana cungkring kieu. Aya orang jin sobek sodek, bukna teu jelas, antingna ieu, tapi kasep. Nya hese ngagalayangkeun mah Ustaz Epi lah. Nya. Naik langsung melak cangkeng, abong geus wudu. Cari cing we di masjid. Lain sarolat, ngeunah pisan ngomong eta. Cari cing we di masjid lain salat we. Nu nyahoan mah seuri cileupeung.
maneh nama mas buker. Jadi nu lain mah geus beres ya teh karek salat. Nuduh kan nu geus salat can sok tok 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 melak canggeng geus wudu. Lain sarolat cicing di masjid teh. Nya kadon kari kituan nangunya. Padahal yang di ledeknya, yang dihinanya itu yang mewakafkan masjid itu. Cuman metal wes telana jeung leuwih salat ti heula. Sudah salat dari tadi dia mah. Jadi dangdanana metal tapi hatena murotah. Bajuna barker kieu tapi ngajina tartil. Tong terjebak ku penampilan. Sekarang kan terjebak prasangka itu karena penampilan. Saya sering mendapatkan itu karena meureun kieu stylena. Mun ayeuna mah karena rek membahas prasangka rada make baju koko disponsori oleh ya. Sad pakai siap lah. Itu orang sering kalau saya turun dari mobil nu di payungan teh supir. Kan sok make sorbannya jadi jangkungan. Eta nu supir urang nama huhujanan we. Abong abi teu udunan. Pernah di dieu diusir ke read hawar Quran teh baheula pedah make topi. Asup we. Punten cenah mah kanggo VIP. Ngan Pak Aher ningalieun. Ruaseun. Nya boga lalakon. Tong ditingali leutikna dicabakan mah ngagedean. Nah, ini terjebak. Kenapa ada prasangka buruk? Karena otak ini merekam apa yang dilihatnya. Jadi langsung judgment, punishment. Bisa jadi kata ayat ini, orang yang kau anggap jelek, orang yang kau maki, orang yang kau hina, orang yang kau hasud, dia lebih baik. Banyak kan di sinetron kayaknya. Cobalah di YouTube ge. Nya anu katipu nyarandena Ferrari. Sampai daek di kukumaha, pek teh mobilna nu batur. Tapi ayah nu minta tulung, minta duit, ternyata yang bawa Ferrari itu. Fenomena sekarang sudah seperti itu kan. Biar non melatih keikhlasan hati, tulus nggak, dari hati nggak. Kalau berbuat sesuatu teh kita banyak terjebak. Punten, saya ulang, jangan gibah ya. Tahu korban Padepokan? Tong disebut Agatot gibah. Tahu Kangjeng Dimas berapa jumlah orang yang jadi korbannya? Karena penampilan, men. Saya pernah didatangi itu, janggotna panjang, yeuna hideung, ngomongna bil lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Kaifa hal? Alhamdulillah bi khair. Min aina anta? Min Turki. Rek naon ka dieu? Cicing teu ngartieun. Oh, ngomongnya bahasa Arab. Oh, saya sengaja survei katanya, nyari masjid-masjid yang lagi dibangun nih, cek si eta teh si Turki teh. Keren sampai nyari. Ya, karena kan negara saya kaya katanya. Salamnya keren. Bahasa Arabnya lekoh. Tapi panjang-panjang cerita habis ngobrol interaksi, pulangnya minta duit, liar tuh. Saya curiga ini penipuan ini. Oke. Berapa uang yang Anda butuhkan? 700.000 beres 1 juta. Kan stres duit loba pangabutuh eueuh. Beres. Panitia kan dia. Jeung kwitansinya untuk ongkos 1 juta Bandung Jakarta tulis. Bikeun we kwitansinya. Uangnya mana? Potong ti ditu. Lamun geus cair. Dia teka tipu. Jadi jangan menipu sama penipu. Kalau kita terjebak dengan penampilannya sudah bobol kita. Nah, ternyata Islam memberikan, jangan memaki. Bisa jadi orang yang kau maki dia lebih baik. Jangan kau hina, bisa jadi orang yang kau hina dia lebih mulia. Nanti di ujung ayatnya inna akramakum indallahi atqakum. Enggak boleh judgment, punishment. Subhanallah. Zaman Nabi ini banyak, Nabi aja ditegur. Tahu surat Abasa? Yang Nabi didatangi orang buta? Allah menurunkan wahyu karena Nabi memalingkan muka disebabkan yang datang orang buta rek naon deh. Ulama yang teh ngajina artis, pejabat gitu, selebritis, ini datang nolong. Justru itu yang ikhlas. Berarti saat itu Nabi secara kemanusiaannya memandang ini nggak baik.
kurang baik, nggak manfaat gitu. Tapi kan datang wahyu abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Itu yang mikro, yang makronya jangan sampai bertikai satu sama lain, kelompok satu dengan kelompok lain, baik geng perempuan atau geng laki-laki, atau geng laki-laki melawan laki-laki, geng perempuan melawan geng perempuan. Jadi nggak usum geng-gengan deh. Lalu di sini dinyatakan Quran surat Al-Hujurat ayat 11, wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian suka mencela, ngahina, ya, mana bolotot. Tapi orang yang marah itu orang yang paling jujur. Saya kan mata agak gede ya, sok aya moyokan, kamana bolotot tong nyeri hate, balikan we, kamana beletet. Wah, soalim daripada sodolim. Ekstrim lah, ekstrim kanan, ekstrim kiri, ekstrim keleneng, ekstrim eta mah. Jadi entong nyeri hatean, karena Nabi pun dicela. Jadi kalau kita dakwah nggak mau dicela, jangan dakwah. Nabi aja dicela, Allah aja dicela, tapi Allah melarang jangan mencela. Artinya itu bukan ajaran Allah. Kalau ada yang mencela, bersabar saja. Jangan mencela dirimu sendiri dengan rendah diri, tidak mau gaul, apa atuh da aku mah ngemil juga bumbu mie instan, kaos kaki juga dikaretan, ulah teteh kikituan teh, ya, ulah teteh keur ngahinakeun diri, wala tahinu wala tahjanu, jangan merasa hina dan rendah diri, wa antum alauna in kuntum mu'minin, maka yang disuruh orang beriman di sini, kamu tuh mulia, aku yang nyiptain, siapa yang menghinamu sama dengan menghinaku. Ini tong ngahina, segala puji bagi Allah, apapun ciptaan Allah puji saja, mau boga musuh geus sok. Aslina tah. Saya mah nu geloge di wawuhan ngantara ngobrol nya aya rezeki leuwih pamulikeun sangu. Itu tuh nu geloge boga bebeneran. Aya air matanya meleleh dibere sangu mah. Budak fang anu ngelem dibere sangu mah, lemna ge dialungkeun jadi wawu. Awas ya mun ngaganggu si ustad. Tad pokona nanon di dieu nya. Wani jeung utahna deukeur mabok. Istri saya mau dicopet juga dilindungi. Ada nggak ruginya berbuat baik? Nu geloge aya benerna. Bere dahar boga duit mah bukakeun nasi padang sok kaditukeun karungna sok. Itu teh melong ka urang teh. Ayeuna kan aya perubahan. Setik-setik terlihat mun mentas culang cileung. Sok sagelo-gelona nu gelo pasti mun mentas culang cileung. Pernah jadi nu gelo teh. Terus mun hujan ngiuhannya. Benar tak? Jadi nggak ada yang gelo sempurna, itu nggak ada. Jangan mencela dirimu sendiri, jangan memanggil dengan gelaran. Tadi teh naon landian, sebutan yang mengandung ejekan. Kamana penek? Nya penek, tapi tong disebut nyeri hateun. Kamana bolotot, kamana rebing, itu nggak boleh, karena sama dengan menghina yang menciptakannya. Itu kalimat pusuk setelah iman. Maka yang dilarang dalam umroh apa coba setelah ihram? Wala fusuk, wala rafas, wala jidal. Hati-hati ngomong nggak perlu. Segala di komen, ih naonnya hajar aswad teh kieu. Segala di komen pokoknya mah itu kena dam itu. Ya. Nah, yang akhirnya kalau biasa tenggelam dalam perbuatan seperti itu, maka barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, kata Allah. Zalim itu kebalikan dari asyukru wa usyai bimahalihi. Mestinya ditempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya, mulut untuk berzikir, mata untuk bertafakur, ya. Terus badan untuk bersyukur. Ini digunakan bibir keur ngomongkeun batur, panon keur ngomenan. Tadi keren tuh MC ngomongnya. Jadi jangan melihat melihat cerita orang jangan melihat orang lain dari cerita orang lain. Cerita itu untuk telinga. Maka fatabayyanu masih di Al-Hujurat, kalau ada berita dari orang fasik jangan langsung dikonfirmasi. Fatabayyanu, tabayyun dulu, verifikasi dulu, bener teh eta teh. Seperti ibadah,
Seperti kemarin saya pernah demokan di sini ya, yang berbisik-bisik teaningan. Nya, nerima informasi itu harus bener, yang sami nawato nate ya. Tabayun tanya ke, pi mana cek si itu gitu, gentle datang, mana bener tuh ngomong gitu. Mun bener, nyangges, da urang teu wani. Ya, artinya verifikasi dulu, jangan mengandalkan orang yang kalaupun dia percaya, kita percaya, bisa jadi ada kepentingan, karena informasi itu seperti sinar matahari yang kena ke air, nu tadina lurus jadi bias. Ya, jadi kewajiban kita biar tidak terjebak dengki, hasud, tajasus, tahasus, itu harus nanya al-musbit kepada yang menentukannya. Bener tuh ngomong gitu, paham ya? Berani tuh? Kan ini juga jadi masalah perasaan. Maneh cek si itu salam padahal tuh tiap pangijeng si eta korong teh asa gede. GR gitu maksud nama. Padahal situ nama tiis juga goyoboh. Biar tidak menyiksa perasaan, datangi, teh maaf tanpa mengurangi rasa hormat, boleh ngeganggu waktunya sebentar, pernah nitip salam nggak ke teman saya? Yang mana? Yang ini? Enggak, maaf, berarti teman saya yang berbohong. Apa dibohongin? Iya, sudah nggak apa-apa, tapi jadi kepikir sih, emang nggak nitip salam, tapi ya saya jadi dapat jawaban. Suka ke saya, kan bisa wae menang bonus gitu. Akhirnya kan orang jadi berem kesang tiis. Iya, saya suka. Sorry, saya tidak. Tanya, termasuk nu positif. Bising GR, setuju ya? Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu, karena bising terjebak wahai orang beriman, idajtanibu katsiran minadh-dhanni, maka prasangka terbagi dua. Husnudon, suudon. Nanti dalam ilmu usul fikih ada syak, ragu. Ragu itu 99% nggak yakin, 1% yakin, ragu. Kata Nabi menyikapi keraguan mah dak ma yuribuka illa ma la yuribuka. Kalau ada sesuatu yang meragukan dalam hati, apapun yang diragukannya tinggalkan. Ini kebanyakan muncul dalam masalah PDKT ya. Ustaz, ganggu waktu naon? Dia teh udah ke rumah tapi belum ngehitbah, udah ditanyain belum, nggak ada respon, ya udah tinggalkan. Jangan nunggu sesuatu yang nggak pas. Pasti namanya dalam Islam syak, ragu. Ada raib juga ragu antara iya dan tidak, 50-50. Kalau dzan, prasangkanya sifatnya 60-40 lah, harus verifikasi. Para ulama memecah persoalan ini, mendikotomi supaya jelas itu sindrom naon. Maka kalau dzon hanya terbagi dua, husnudon dan suudon. Iztani bukatsira minadh-dhanni. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena biasanya sekian persen dari prasangka itu pasti lahirnya kejelek. Pastilah. Tuh tinggal geus meuli mobil deui. Padahal sakantor jeung salaki urang. Mobilnya ganti deui, kulkasna geus ganti deui, parabola naon ngaminggu diganti. Teu ditanya kunaon diganti wae, boa salurana teu bener nya. Mobilna boa gawe di pabrik rental meureun nya. Di rental mobil. Tanya dulu, riweuh batur senang urang susah. Nah, ini penyakit hati yang efek dan impactnya muncul dari perbuatan yang namanya tajasus. Wala tajassasu. Nah, tajassus itu mencari-cari, mencari sebab atau mencari alasan. Nu apa lu geta geus kolot berarti. Lagu Eksis Malaysia. Supaya tercapai hasratmu. Mengharapkan orang manis di bibir, pret mengungkap kata, babi mau ditukarkan, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Tapi dah bogoh, siapa terlena. Saya mau di mobil, batur kita ngobrol jeung lagu. Bayanya kan estilu sudah seri sorangan. Pastinya terpana bisiknya, bayi dalin Quran apa ge.
yang mengharap simpati dan harapan sok nanaonan eta. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'don, jangan saling membenci satu sama lain. Ai untung tinu membenci naon? Nggak ada. Kenapa orang marah suaranya keras? Kita bertengkar dengan istri kita, bagi yang sudah suami istri ya, dah hese ngagambar kena. Kita bertengkar dengan suami istri kita ngahuleng, kumaha pasehana. Nu abdi pernah mah jeung tiang listrik tadi. Da can boga maka doain cepat punya ya, cepat punya walaupun riweuh. Buktinya saya mau ceritakan, kita bertengkar dengan istri kita. Kenapa suaranya keras? Karena hati yang lagi jauh, karena ada benci. Tapi kalau lagi romen, wih ngomong ge jauh ge lembut, beb, 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 nya. Kenapa? Kul ya malu ala syakilati. Kebencian itu ada di hati. Hati-hati bersihkan. Ibu, semua teteh. Ada yang lebih indah di akhirat nanti selain surga. Apakah itu? Pengen tahu jawabannya? Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Ada yang lebih indah di surga. Naon Ustaz lebih indah di surga? Melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Istana Negara juara. Masjid ini keren, tapi pas ada Pak Hoirul Tanjung itu lebih keren. Istana Negara keren, tapi ningali Jokowi nyanu sakitu-kitu nah. Itu hati luar biasa. Karena presiden gitu loh pemirsa, presiden gitu loh. Saya kan pernah ketemu di STT Telkom tuh Kultum Subuh di Jambore Hipmi se-ASEAN. Sukantin Pak Jokowi humble bangetnya. Jokowi teh Pak Presiden. Iya Mas Ustadz. Apa yang menjadi Anda hebat? Saya hanya punya ibu yang saya rajakan. Itu menang ilmu. Ayo ditanya mah. Tuh ngomong kieu Presiden, Pak Presiden. Nggak nyangka saya mah. Nyeri hateun pasti. Ya, apa yang menjadikan Anda hebat? Jawabannya hebat. Hanya ibu yang saya hebatkan. Artinya doa kolotna. Nah di surga nanti indah, full facility. Tapi lebih indah lagi ketika yang punyanya bijil. Illa man ata Allah illa biqalbin salim. Ini masalah manajemen qalbu, maka ikut kajian Agim tentang jagalah hati. Ini penyakit hati ini. Yang sibuk dengan aib orang lain, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, terus apa kepentingannya dan apa untungnya? Nupang capena hirup nu hasud, nu berburuk sangka. Maka mun anu hasud berburuk sangka, sare sing tibra. Saya tahu mikiran orang nama keur sare. Dan nu goreng hate mah capek hirupna. Mestina naik eskalator, naik lift, urang aya di jero balik deui bari bangkenu amit turun ka handap mules bitis curang pas ka toilet padahal mules pisan ngacirina teh ningali urang aya di toilet kajian meuli pempes atuh riweuhnya. Nah ini masalah manajemen kolbu. Jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati pagi-pagi minum susu, buang toksin, keikhlasan. Susu itu kan gambarannya ikhlas. Labanan kholison, tidak terkontaminasi dengan darah, tidak terbaui dengan kotoran. Murni, tak bisa tuh murni melihat sesuatu teh objektif. Karena kalau itu dibiasakan, saking berat hukumannya, tajasus, saling membenci satu sama lain. Ku Allah, ini mah bukan hadis ya. Ayuhibba ahadukum ayyakulla lahma akhih. Maukah kalau sekiranya aku suguhi kalian dengan spesies daging, tapi bukan daging binatang, daging saudaramu sendiri, atah busuk
mau nggak? Pasti ngambiri gini KBG kalau dilihat fisiknya. Tapi tersadar lamun keur ngomong teh di mata Islam sama nilainya dengan memakan daging itu. Saking jijiknya itu perbuatan. Sok ibu, kalau ibu diomongin terus ibu tahu kalau ibu teh diomongin terus diomonginnya teh negatif, diomongan positif mah lain tengah nanya irung we ngabekahan. Jadi Pinocchio diomongkeun tengah namanya pasti nyeri hati. Maka kenapa yang ngomongin itu di belakang? Karena yakin ini omongan tengah gitu. Ingat mulut diciptakannya di depan. Kenapa dia ngomong di belakang? Berarti omongannya tengah. Itu psikologi banget. Jadi kudu paham. Nah ini dalam syariat Islam bahaya sama dengan memakan bangkai daging saudaramu sendiri. Karena kan innamal mu'minuna ikhwah. Nah bet silih gorengkeun anjeun teh dulur. Gitulah. Dulu di Bekasi ya ibu-ibu stres, hamil muda ditinggalkan suaminya, terbalik-balik sampai ngajuru di rumah perumahan kosong, dia membidani sendiri, pendarahan, stres ningali bayi merenya tekuat iman, akhirnya dibakar bayinya. Nah kompor dikituan sampai di Polisland, tewa ku polisi, memang sudah gila. Cuman ngejawab ditanya mah, ibu ini kan anak ibu sendiri, kenapa sampai hati ibu membakar lalu memakannya? Diam polisi, apapun makanannya, teh botol nyosor minumannya. Baheula geuleuh teu ka Sumanto baheula. Sumanto, kasus Sumanto apa? Lucu pisan Sumanto mah pas rek dieksekusi rek dihukum karena memakan bangkai ieu teh nya mayatnya untuk kepentingan sebuah ilmu yang diyakini menjadi dikjaya karena ilmu itu kan ngabongkar makan daging ditewakan sampai arembungan pokoknya ka penjara teh sakamar jeung si eta mah. Sumanto suka makan tulang orang ya. Pas diinvestigasi ke polisi, Sumanto, apa yang Anda inginkan sebelum Anda dihukum? Saya pengen keluar Pak, katanya lempengnya. Jadi mun polisi nawarannya penta we nu tawaranana. Kan geuleuh pisan ngadenge berita eta teh. Nah eueuh daging asak, eueuh daging anu halal sampai mayit didahar gitu. Nah ini mah lebih parah daripada yang dinyatakan geuleuh gitu. Edeuk ngomongkeun deui batur. Saya kan sering memotivasi yang menyiksa itu jangankan yang negatif, yang positif pun menyiksa. Misalnya Anda suka ke seseorang yang Anda maksud, tapi teu ngomong, nyiksana luar biasa. Ngesang tiis lah pasti. Kieu lah pasti taplaknya dibenyeng lah. Mun si eta ngaliwat lah. Gua pernah muda. Kenapa menyiksa? Karena teu ngomongna karena dairi, ngomongna ka babaturan, kadon diseungseurikeun. Mana laki ngomong tuh ngaliwat. Tungtungna aya ngaliwat suntrungkeun, cie. Tah si eta bogo tah, entun gujubar. Ini masalah. Liyudhirahu 'alad dini kulli, edarkan saja kalau ini agama. Teh sini gerak, saya teh biasanya tahajud teh, sekarang mah jadi nggak husu, malah tidur juga nggak jelas, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Bukan mau nyalahin teteh ngeganggu banget. Teteh suka nggak sama saya? Apa sih? Enggak, saya nggak butuh jawaban itu. Suka nggak? Bilang aja suka nggak? Harus ada alasan dong. Iya kan? Siga awewe nu ditanya dina angkot, teh dari mana? Dari tadi. Tapi dah yang nanya we egois banyak. Nggak, maksud saya teteh rumahnya di mana? Nggak kemana-mana rumah saya mah, di sana aja. Ya di sana aja teh di mana? Pengen tahu apa? Pengen tahu banget. Kan baru dak ayeuna mah kitunya ngajawabnya. Terus bapaknya siapa? Ya laki-laki atuh. Astagfirullah. Tapi dawa batur ngobrolnya, tanya we tuluy. Teteh punya nomor HP? Punya. Minta dong. Enggak atuh, nanti kalau dikasih gimana saya? Ngan hiji-hijina. Ya nomor teteh berapa? 1. Oh jadi riweuhnya. Jadi mun pireueun geus lah, tinggalkeun cek Nabi mah. Kan saya dapat istri saya juga diangkot, dan dulu kerja di Metro beliau.
Saya pulang ngaji dari Gumuruh, ketemu di angkot. Saya tanyanya gitu, jam berapa teh? Jam berapa teh? Nggak dijual, kan riweuh. Tapi tinu riweuh eta maka kata Al-Qur'an di ayat yang lain, di hadis yang lain juga dikatakan, kalau mencintai sesuatu jangan terlalu bisa jadi dia orang yang kau benci. Tapi jangan, kalau membenci sesuatu jangan terlalu benci, bisa jadi satu ketika orang yang engkau cintai. Oh saya mah pokoknya bawang, aduh alhamdulillah ya Allah kau pilih aku jadi bagian dari aparatmu, ustadznya. Saya mah sok ngelawan arus satu. Ketika suka sama seorang, polanya teu umum. Jadi dulu lagi masih muda ya, SMA gitu. Batur mah kan di pikaresep teh mere kembang, mere naon lah coklat. Saya mah enggak, mau nyere. Si eta balik gawe cepretan. Make jam dog cak-cak teh api ka sebeleun. Nya make jam arloji tina dog cak-cak hadiah jam pae. Itu sebulan istiqomah. Sampai dia teh nyiduhan. Amit. Cie, antepkeun. Ini jurus ini. Jurus jahiliyah. Pas saya sakit bukan gara-gara meludahi. Nanyakeun ka babaturan, ka mana eta si tukang nyepretan? Cie rindu. Tidinya heula. Sampai ngalongokna aslina. Matang kemah mun rada hese ngungkapkeun nyokot nyere. Sampai manehna teh inget ka urang teh. Tak ieu urang teh gitu. Indah geura. Tapi akan indah pada waktunya. Berarti kalau belum indah belum waktu. Semua akan cie-cie pada waktunya. Berarti kalau belum cie-cie belum waktunya. Maka hati-hati ya terjebak. Kalau kita terjebak di kata-kata, terlebih menceritakan orang yang tidak ada di hadapan mata, masalah kejelekannya, kalau kebaikan no problem. Bisa jadi doa bagi yang kita omongin selama itu yang diceritakannya kebaikan. Maka di sini kata Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, fakarihtumuhu, kau akan membencinya. Pesan terakhirnya adalah wattaqullah, takutlah kepada Allah. Bising maot keur ngomongkeun. Eta nu bahaya mah. Amal terakhirnya dia wafat dalam keadaan sedang menceritakan memakan daging bangkainya saudara sendiri dengan diceritakan kejelekan-kejelekannya, dibuka aibnya. Mestinya Allah mastur aurat wa amin rawat, ditutup auratnya. Malah jangan semakin dilebarkan. Itu kewajiban mukmin dengan mukmin yang lainnya. Kalau sudah ya sudahlah. Innallaha tawwabur rahim. Yang sudahlah. Allah menerima taubat kita. Dari sekarang ke depan kalau ada yang ngajak ngomongin, ngehindar aja. Kayak ada yang ngajak debat, ngehindar aja. Walaupun kita benar. Itu Rasul melarang tuh. Karena akan mengeraskan hati. Cari zona aman lah. Ngomong yang positif-positif. Tapi dah sok ngajebak wae nya. Nges ngomongkeun agama teh abus kadinya teh. Ieu mah lain ngomongkeun nya contoh ieu mah. Contohnya tong disebut ngaranna si eta. Teu disebut ngaranna ditanyakeun saha si eta teh. Sok kaceplosan kadang. Nanti mun ngobrol teh wudu heula, ame dijaga ku Allah. Nah, Allah memberikan patokan kesimpulannya di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ini mah umum bukannya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Jangan alergi dengan perbedaan karena kamu diciptakan berbeda, ada laki-laki ada perempuan. Wa ja'alnakum su'ubaw wa qabail, dijadikan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Jadi suku bangsa bineka tunggal ika. Untuk bergaul siga kieu jadi nambah hasanah wawasan teh. Jangan jiga maasih tukang bolu open. Namanya maasih di sini. Maasih namanya tukang bolu dadakan gitu. Mun anu pesen nyeun bolu ku mixer, baheula mah teu ku mixer. Zaman mamah saya mah anu kawat 3 bat nyamuk teh ningan. Sok. Pi bantuan sok. Mama nyeun kue semprit, cok. Sampai cangkeu. Ya. Terus ya ayeuna mah kan ku mixer nging gitu. Ternyata langsung kanu loyangkeun kan. Si loyangna teh dikoasan lah make mantega terus digula tipungan. Supaya terapet maksud namanya. Kan saya mah ngaran Ronaldo tapi bagian kecantikan. Sok mantuan si mama maka ngaranna Epi nya. Sok pi asupkeun kana open kan gitu kan?
open nate anu pakai tutupan citaningan kuseng dikitekeun geus hideung heuh asupkeun bus beuka kitu mun alus ngocokna beuka si boluna teh nya baking fun baheula mah nya tapi ini apa pisan kan si mama tukang rias nya asa tah karena tara gaul kitu we ngapoeuna teh nyeun kue open teh kitu ngaran open teh kitu gitu open bari teh apa tulisan open ngan eta teh open gitu pas hiji waktu ulin ka kota ningali di minimart pas lagi kan minimart teh gitu alus bangunan teh eueuh suhunan teh jiga imah minimart aya tulisan open urang na damri aya jelema bule rek asup ka toko eta ngakurowok entong asup open leutik wae ngasakeun kumaha mun asup pas bule eta asup keluar orang irian nya tutung kan prasangka eta teh nya udah sampai gitu jadi ngerakeun nya pikiran manehna mah open teh leutik wae nutungkeun kitu komo eta openna sagede kitu mantap pas orang bule rek asup ka minimart teh sia ulah pak teh asup bule keluar negro nya tutung cuk urang tak ulah sampai kitu eta mah faktor kebetulan we nya udah pas lah ada pernyataan, ada pertanyaan tentang tema kita sore hari ini keren banget. Jangan sibuk dengan amal orang lain, jangan mengorek-ngorek amal orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Mending muhasabah, introspeksi, mangga. Silakan, mana MC-nya? 3 orang saja. Ya, ada yang mau nanya? Dibatasi dikit, Ibu di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan katanya kalau ada apa-apa harus tabayun ya. Apa teh? Kalau ada apa-apa harus tabayun, harus bertanya. Tabayun ya. Kalau kita kena fitnah dan itu tidak terjadi, apakah kita harus melupakan begitu saja atau harus dikonfirmasikan? Karena gini, kalau misalkan kita konfirmasikan takutnya jadi berkepanjangan atau gimana, saran Ustadz seperti apa. Terus yang kedua, kalau ada pertemuan teman-teman, maaf ya, karena sekarang sering ada acara reuni ya, ternyata yang dibahas kadang gibah-gibah yang kadang kejadian antara laki-laki dan perempuan. Nah sekarang sikap saya sebagai teman, saya kadang-kadang sudah tidak mau mendengarkan kayak seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan saya tiba-tiba bersikap soalim atau seperti apa, lu juga punya kesalahan begini-begini gitu, gimana caranya biar tetap hubungan dengan teman tetap terjalin, tapi saya sudah ibaratnya kalau udah benci, mungkin benci ya dengan seperti itu gitu. Saya nggak mau karena yang diomongkan teh pasti laki-laki lagi gitu. Jadi saran Ustadz itu seperti apa gitu. Siap. Kasih, ya. Islam komplit untuk persoalan-persoalan kayak gini. Satu, bab fitnah. Kalau kita dipitnah, tahu orang yang memitnah kita, gimana sikap kita? Kalau berani gentle. Apa sih maksud kamu ngomong gitu? Ada saksi nggak? Kalau oh ya, bisa jadi dia. Bisa jadi dia. Kalau dia kif, siapa yang ngomongnya berarti eta jelemana. Kalau kita capek, tinggalkan. Jaga jarak, aman. Hiji ya. Dan berlindung kepada Allah. Jadi ada sahabat mun hirup fitnah ngeunah jigana belum tentu. Kata Nabi, jangan berdoa supaya fitnah ditiadakan, karena fitnah mah akan selalu ada. Tapi berdoalah seperti ini, Allahumma inni a'udzu bika min mudzillatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang menyesatkan atau kesesatan fitnah. Nabi juga kena fitnah tapi enjoy, beda tuh merasa. Istri Nabi itu siapa? Aisyah kena ifki, itu difitnah juga, kasus ifki yang dengan sahabat dituduh berselingkuh ya. Itu rumah sama kalem we. Ngan kalau ada tahu orangnya geroan we. Ulah kitu dosa pamali. Tapi kalau capek ya udah tinggalkan. Jadi fitnah itu akan kembali. Maka al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Karena apa? Bunuhnya killing me softly. Bunuhnya pelan-pelan. Itu bab fitnah. Jadi teteh jangan riweuh. Tepkeun we. Amun ditanyakan sahanu ngomong nate ngomong berarti eta. Sudah, kita jadi tahu.
Iya, informasinya kan bersumber dari sana, berarti itu mun dina hadis mah perawi pertamanya eta. Nu kadua tadi teh bagaimana menyikapi teman. Oh udah, out of the zona, tahu diri aja, be yourself, jadi dirimu sendiri. Kul khairan auliyasmud, berkata benar, kalau tidak bisa diam, kalau mengganggu pergi. Kalau saya kenapa pakai kupluk ame teu loba dedengean, mun kadengengkeunna make cotton bud nya geus jadi tiis we, carekan kuno kolot tiis, carekan kuno ngorat tiis, lempeng we, autis, jadi aman gitu. Da penyakit mah tina cara mendengar yang salah, lalu merusak way of think juga jadi salah, timbul prasangka, timbul resah, fitnah, ngahai bla bla. Hati-hati. Kemarin sami'na watona tuh dalam banget. Telinga itu hanya diperuntukkan mendengar apa yang Allah firmankan dan Rasul ajarkan. Keluar tidinya mah resah. Saya udah mengurangi dengerin radio walaupun saya di radio, kecuali yang positif-positif kayak talk show gitu ya. Saya udah ngurangin TV. Kenapa? Merusak sel otak sebetulnya. Beritanya bohong semua. Makanya hati-hati dengan berita bohong. Fatabayyanu, tabayyun. Sok dari Ikhwan. Dari Ikhwan. Oh ya sebelah sana ya. Mana tadi? Oh yang ini dulu, Akang ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Arif Triadi. Ustadz mau nanya, bagaimana cara kita menasehati orang yang kita sayang yang selalu berprasangka buruk kepada orang lain maupun ke saudaranya sendiri? Karena kalau udah dinasehatin juga tetap aja dia berprasangka buruk. Cara menasehatinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini penyakit psikologi namanya paranoid. Jadi batur teh belum tentu berbuat apa-apa. Ini stadiumnya namanya paranoid. Dia jadi goreng sangka weh. Jadi dia tersiksa dirinya sendiri. Udah diomongin tengah dengenya, itulah penyakit. Nah, ayatnya tahu nggak? Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Kenapa orang jadi paranoid? Karena dia suka seperti itu ke orang lain. Jadi dia ngebohongi dirinya sendiri. Belum tentu orang begitu, tapi biasanya diomongin aja hese. Ala innahum, ingat mereka itu pembuat kerusakan. Kalau diterusin ayatnya, fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradun. Kenapa? Walahum adabun alimum bima kanu yakdibun, disebabkan mereka suka berdusta. Sebelumnya teh naon teh? Dari ayat ini innalladzina kafaru sawaun. Kenapa orang kafir itu susah dikasih tahu? Amlam tumdirhum. Nah, sumumbuk mereka tuli bisubuta. Jadi nggak mau denger yang lain. Tapi prasangkanya ke orang lain buruk terus. Mungkin dia jauhan. Daripada kita kebawa tertular penyakitnya. Dan capeknya luar biasa gaul jeung nu kitu mah. Ada senjata satu lagi, doakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isbian tasabila sipa ila sipa ukasipa ala yugodir sakoma. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan penyakit lahir batin siapapun hambamu, sembuhkan. Jadi mun orangnya kasih eta sebutnya dalam sujud kita, di doa-doa kita spesial supaya Allah yang menyembuhkannya. Hese nu kieu mah siga narkoba, hese di papatahanana hayang terus sakau. Jadi lihat orang teh buruk weh di pandangan dia. Paling capek manusia seperti itu. Ya, satu lagi lah. Kita ke Ahwat lagi ya. Kali. Teteh ini dari tadi ngangkat tangan, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya dulu punya teman, awalnya dia baik, terus sering silaturahmi, tapi ujung-ujungnya dia minjam uang, dan itu bukan ke saya saja, ke tiap ujung-ujungnya minjam uang. Ya, terus ke tiap bulan. Cara ngomong tapi minjam duit sekali ngomong. Terus tiap bulan minjamnya ke teman yang berbeda dengan nominal dan alasan yang sama. Terus saya jadi mau wanti-wanti ke teman yang lain, kalau si Fulan mendekati terus minjam uang, itu jangan dikasih gitu. Apakah saya salah atau berdosa? Terus yang selanjutnya, untuk kasus selanjutnya jika ada teman yang
mendekati dan ada maunya, apakah kita harus kalau saya cari informasi tentang orang tersebut bagaimana karakternya, apakah dia amanah atau tidak, apakah itu salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren nih. Saya tadi mau pergi pagi, tiba-tiba di masjid saya tuh jual jelema nyorenteng pakai sarung. Pak, saya mohon izin semalam tidur di sini. Mohon izin semalam saya tidur di sini. Kan teka harti, mun izin rek sare, ngeus sare kakara izin. Bingung atuh. Teu ngijinan ge da geus. Dari mana, Mas? Dari Lampung. Saya sudah 3 minggu di Bandung luntang-lantung, di Lampung luntang-lantung. Teu mamawa pelampung. Rek naon? Ya, saya mau minta tolong, saya mau pulang ke Lampung. Pret karena masjid saya sudah sering didatangi seperti itu. Hati-hati Bu ya. Satu, ketika saya menceritakan ini gibah bukan? Berat kieu cek dokter teh. Punten, ini konversi. Melihat aurat boleh nggak? Nggak boleh. Aurat lain yang bukan muhrimah. Tapi kalau dokter kelamin boleh nggak? Boleh, karena kepentingannya pengobatan, di disiplin ilmunya. Seperti polisi. Berarti polisi lamun investigasi tersangka gibah dong, tajasus dong, kan dilarang. Ini untuk kepentingan keselamatan banyak orang. Teteh, ketika ada temen tara ngomong tapi sekali ngomong nginjem duit, ternyata lain ka urang hungkul. Oh ini cerita yang kemarin teh anu ngajaga keikhlasan. Balik ke masjid, Pak, tolong Pak, saya mau ke Sukabumi, anak saya, istri saya. Di mana Pak? Saya nyari saudara nggak ketemu. Modusnya kayak yang tadi aja. Yang satu, sok mudah-mudahan cukup sakit itu cukup. Saya ceritain ke temen pengajian kayak gini, Bu, lamun geus menta rezeki, sok kontan ujianana. Bukan dapat rezeki, tapi ada yang meminta tolong ya, tolongan. Terus kumaha Ustaz? Ya biasa saya maghrib minta rezeki, toro Jawa teh nu kitu bere tong. Nu mana Ustaz? Tiluan yang budakna istri pameget, mohon kabeh ge nyuhungkeun. Katipu aing. Ikhlaskeun tong, ikhlaskeun. Tapi ketika ini kita beritakan ke yang lain, itu menyelamatkan orang lain dari virus ini. Boleh-boleh saja, jangan merasa bersalah, justru ibu bahaya. Contoh, berkedip amal bukan? Berkedip amal bukan? Bukan. Datu diniatan. Pernah ngicep diniatan? Ain ngaran amama inamal a'malu bin. Itu diniatan malin amal tuh. Tapi beda kalau ngicepnya sudah diniatan istri orang. Nah, itu mas jadi amal. Tadina af'al jadi amal. Naon bedana af'al jeung amal? Amal mah ku ain, af'al mah ku fa. Af'al mah sesuatu yang tidak diniati seperti nguap, sok diniatan niat abihai 15 cm, patebih waos misalkan teu. Ibu, ketika ibu berkedip itu jadi amal kalau diniati. Saya naik damri lagi sekolah, ada ibu-ibu mau dicopetin, si ibunya kicupan, menang tuh Bu? Menang tuh? Menang. Daripada si ibu cilaka. Tapi si ibu teh eueuh nu nyopet, eueuh naon jo Bu? Si ibu teh teu ngarti wae malah dikian ku saya teh. Leuwih parah eta mah nya. Si ibu teh langsung pisan. Nggak lempeng-lempeng aja. Kita nggak mau dengan sikap kita seperti itu ada korban berikut. Bukan tajasus itu, kudu malah. Nah, punten, kita pernah kejadian kan di sini. Anu asup Islam teh kan. Langsung besokna viral. Ustaz ngislamkeun jelema nu sabaraha kali Islam. Bae we da ngising ge sabaraha kali omeh deui. Nya antepkeun bae. Tapi kan dengan pengumuman itu jadi tahu mun aya jelema ieu itu mah bukan fitnah. Ya. Berlindung dari fitnah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hati yang namanya tajasus, tahasus, terus apalagi tabaghad, apalagi tadi tahasud,
hasud kepada orang lain, mencari-cari kesalahan, mengorek-ngorek, sementara kesalahan kita lebih banyak daripada yang dikorek. Penutup, Rasul pernah memberikan tahu, atadruna mal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut? Cek Rasul. Nu rugi dagangna ya Rasulullah. Bukan itu kata Rasul. Yang punya amal banyak, tahajud, puasa, tapi so ngomongkeun batur sehingga kebaikannya diambil sama yang diomonginnya kurang, kejelekan si yang diomongin pindah ke yang didolimi, yang mendolimi. Naudzubillahi min dzalik. Sok saya semuanya sekali doanya nih, sederhana saja biar terlepas dari fitnah itu. Allahumma ya Allah, ini aku a'udzubika berlindung kepadamu mim mudzillatil fitnah, dari kesesatan fitnah. Allahumma ya Allah, ini aku a'udzubika berlindung kepadamu mim mudzillatil fitnah, dari kesesatan fitnah. Jadi batur rek mitnah ka urang rek mitnah ka batur ku Allah dituntun itu tidak akan terjadi karena hanya doa yang merubah takdir. Oh ya, ini sedikit ikut mengumumkannya. Nanti maghrib kalau ada yang mau ikut kajian di Taman Mekarwangi ya, ada di Al Hidayah. Itu temanya sahabat ingatkan akhirat, teman yang hebat ingatkan akhirat pada maghrib. Lanjut Isya dengan tanya jawab. Di Taman Mekarwangi dekat tol itu ada masjid keren pinggir jalan namanya Al Hidayah. Kita ngumpul maghrib ini di sana. Aku lu qouli hada wa astagfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.